anak kecil di kampung. Kadang-kadang polisi juga menginginkan kita mengadakan patroli-patroli malam ke wilayah kampung-kampung yang kadang-kadang pemuda-pemudanya sudah dilarang oleh polisi ini kan tidak mau bergeser. Nah, jadi polisi kadang-kadang menginginkan ada patroli-patroli dari BNN dan juga memang sekaligus bisa juga untuk dites urin. Di Banda Aceh ini tadi kami datakan ada 20 pedagang vape dan sudah pernah kami undang ke kantor untuk kami kasih pengarahan, kami kasih pemahaman terkait dengan vape ini. Karena dari 20 ini yang kami undang distributornya, data ada sama staf semua. Ya, kita juga sangat resah itu dengan kondisi masyarakat kita saat ini yang dimana peredaran narkoba ini terus bergulir, terus merambah kepada hal-hal yang sangat tidak kita sangka, katakanlah seperti vape. Yang nge-vape itu ternyata juga saat ini ya sangat mudah untuk bisa menikmati narkoba gitu, bahkan di depan publik ya, nggak perlu sembunyi-sembunyi kalau kita tidak melakukan upaya pencegahan. Maka dengan adanya BNN ini akan lebih mudah mendeteksi. Dari apa yang telah disampaikan tadi tentu menjadi catatan kita bersama, walaupun kita mengatakan Banda Aceh ini mungkin jauh lebih baik mungkin dibanding daerah-daerah lain, tapi yang harus kita ketahui bahwasanya peredaran narkoba di Aceh ini cukup tinggi. Karena kalau dari laut itu yang tadi disampaikan oleh dengan Pak Dedi tadi, beliau jalur laut ini polisinya kurang sekali. Mungkin dari sisi penganggaran, dari kalau Rohingya bisa masuk dengan jumlah yang cukup besar yang nggak terdeteksi, apalagi narkoba gitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya kita memang harus betul-betul bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama dengan multi pihak, membangun kesadaran dengan semua lini ya, bukan hanya bicara tentang dinas kesehatan, tidak bicara hanya dinas pendidikan, Satpol PP, tapi dari seluruh perangkat. Nah, kita sebetulnya belum pernah mengetes ASN kita, jadi ke depan yang harus kita fokus kepada ASN Kota Banda Aceh. Dari Kota Banda Aceh, War on Drug for Humanity.